Hari ini seperti saya katakan di awal, kita merayakan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Perayaan misa terakhir dalam minggu sebelum minggu depan kita memasuki masa Advent dan menyiapkan Natal. Maka dalam kalender liturgi ini adalah minggu terakhir sebelum kita memasuki tahun baru liturgi. Minggu terakhir menjadi kesempatan bagi kita untuk merefleksikan sejauh mana setelah setahun berlalu saya mengalami Tuhan yang hadir, saya mengalami bisa menghadirkan Tuhan dalam hidup sesama. Nah, bacaan Injil tadi dibuka dengan pertanyaan yang bagus sekali. Ketika Pilatus bertanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Yesus menjawab dengan pertanyaan pula, "Dari hatimu sendirikah engkau katakan hal itu, atau adakah orang lain mengatakan kepadamu tentang aku?" Teks ini membawa kita untuk bertanya kepada diri kita sendiri, apakah hati saya, apakah hati Anda sudah bisa menerima Yesus, mengalami Yesus, menghadirkan Tuhan di tengah kehidupan? Apakah hukum cinta kasih, kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama sudah menjadi bagian dari perjalanan hidup kita? Apakah ajaran-ajaran Yesus mempengaruhi, mengikut-ikut andil di dalam keputusan-keputusan hidup kita? Di dalam hal mengampuni, apakah kita sudah merasa bahwa Tuhan terlibat di dalam upaya saya dalam mengampuni? Apakah saya belajar dari Yesus yang mengampuni, ampunilah 70 kali 7, atau ungkapan Yesus yang lain yang mengatakan, ya ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan? Atau di dalam pilihan untuk mengasihi, atau di dalam pilihan panggilan hidup kita. Sekarang salah satu panggilan hidup yang didorong oleh gereja adalah jangan lupa umat Katolik harus semakin terlibat di dalam keputusan hidup bersama di dalam dunia perpolitikan. Bagi Anda yang bisa terlibat di dalam perpolitikan, monggo terlibat. Ingat, ini tinggal 3 tahun, ada 2024. Kenapa kita mau terlibat di dalamnya? Supaya terang Kristus, kebaikan Tuhan dialami di banyak tempat di Indonesia ini. Supaya cinta kasih, pengampunan, niat untuk menjadi berkat bagi sesama itu tersebar di banyak tempat. Dan semangat itu dipegang oleh orang-orang Katolik, oleh Anda dan oleh saya, supaya kita bisa sungguh menghadirkan Tuhan di tengah-tengah kehidupan. Kalau dalam lagu itu kan ungkapannya jelas ya, kita itu bukan mencari untuk diri sendiri saja, tetapi semakin hari semakin mencintai Tuhan, mencintai diri kita, dan bukti nyatanya ada dalam cinta kepada sesama. Sesudah dirimu diselamatkan, jadilah saksi Kristus. Cahaya hatimu jadi terang, jadilah saksi Kristus. Tujuan hidupmu jadi nyata, jadilah saksi Kristus. Kita nyanyi bersama-sama satu ayat itu saja. Sesudah dirimu diselamatkan, jadilah saksi Kristus. Cahaya hatimu jadi terang, jadilah saksi Kristus. Tujuan hidupmu jadi nyata, jadilah saksi Kristus.
Nanti tema Natal tahun ini adalah cinta kasih Kristus yang mendorong kepada persaudaraan. Jadi kalau nanti Advent bisa dinyanyikan lagu ini. Lagu ini terdiri dari 8 ayat dan ayat-ayat itu bagus sekali ungkapannya. Salah satu yang bagian paling terakhir yang saya yakin Anda tidak hafal, saya juga tidak. Dalam membangunkan masyarakat, jadilah saksi Kristus. Dalam meningkatkan nasib rakyat, jadilah saksi Kristus. Dalam membagikan suluh semangat, jadilah saksi Kristus. Sadar bahwa saya sudah diberkati dan sekarang mau jadi berkat, dan itu semua berawal dari hati yang disentuh oleh Tuhan, hati yang mengalami pengalaman kasih sehingga tidak bisa tidak kecuali kita mengasihi sesama. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, renungan saya sampai di situ. Saya akan melanjutkan renungan pendek ini dari Paus Fransiskus. Pada hari ini juga, pada hari raya Yesus Raja Semesta Alam, Paus Fransiskus menentukan hari ini sebagai Hari Orang Muda Sedunia. Hari Orang Muda Sedunia. Kita bersyukur kita punya banyak orang muda, itu lingkungan Pelem juga banyak. Dulu katanya nggak ada yang bisa kur, jebul tempatnya kurang sekarang. Terima kasih. Nah, Hari Orang Muda Sedunia ini adalah sebuah panggilan kepada orang-orang muda untuk kembali merasakan bagaimana Tuhan itu ada rasanya, kehadiran Tuhan itu ada rasanya. Diungkapkan demikian, hari ini Kristus berbicara kepada Anda kata-kata yang sama yang ia ucapkan kepada Paulus, bangkitlah, jangan tetap putus asa atau terjebak dalam diri Anda sendiri. Sebuah misi menanti Anda. Anda juga dapat bersaksi tentang apa yang Yesus mulai dalam hidup Anda. Dalam nama Yesus saya bertanya kepada Anda. Ini rangkaian pertanyaan yang menurut saya bagus. Bangkit dan bersaksilah bahwa Anda juga buta dan menemukan terang, bahwa Anda juga telah melihat kebaikan dan keindahan Allah di dalam diri Anda sendiri, dalam diri orang lain, dalam gereja di mana kesepian diatasi. Mari kita mengingat juga pengalaman-pengalaman hidup di mana kita diberkati oleh Tuhan, di mana ada situasi gelap tetapi Tuhan menawarkan terangnya bagi hidup saya, bagi hidup Anda. Yang kedua, bangkit dan bersaksilah bahwa cinta dan rasa hormat adalah mungkin untuk ditanamkan dalam hubungan antar manusia, dalam kehidupan keluarga kita, dalam dialog antara orang tua dan anak-anak, antara yang muda dan yang tua. Saat ini saya tidak tahu, semoga tidak terjadi di keluarga Anda. Semakin banyak keluarga yang tidak mampu untuk berkomunikasi, kesulitan membangun komunikasi antara orang tua dan anak-anak, dan dalam banyak hal yang disalahkan adalah sinten sing tuwa. Jangan lupa anak-anak, Anda semua punya tugas, tanggung jawab juga untuk menjadi sumber kebahagiaan di dalam keluarga. Jangan lupa Anda juga bertanggung jawab untuk kedamaian, kebaikan keluarga. Orang tua sudah bekerja keras, mereka mengalami kesulitan komunikasi dengan orang muda, orang muda taunya menuntut orang tua supaya memahami mereka. Semoga tidak demikian. Yang ketiga, bangkit menjunjung tinggi keadilan sosial, kebenaran, integritas, hak asasi manusia. Jangan lupa Anda semua punya tanggung jawab melindungi mereka yang teraniaya, miskin, rentan, yang tidak memiliki suara, dan para imigran.
Bangkit bersaksilah tentang cara baru dalam memandang hal-hal yang memungkinkan Anda melihat ciptaan dengan mata penuh keajaiban, yang membuat Anda melihat bumi sebagai rumah kita bersama dan memberi Anda keberanian untuk mempromosikan ekologi integral. Permasalahan besar saat ini untuk ekologi di tempat kita adalah semakin banyak orang membangun, semakin sedikit orang menanam tanaman. Jadi ada ungkapan yang mengatakan tanamlah dan itu akan menjadi warisan untuk anak cucu, minimal warisan oksigen. Yang berikutnya, bangkit dan bersaksilah bahwa kehidupan yang gagal dapat dibangun kembali. Ini juga ungkapan untuk Anda yang sudah dewasa, ungkapannya sama. Bersaksilah bahwa kehidupan yang gagal dapat dibangun kembali, bahwa orang yang mati secara rohani dapat kembali bangkit, bahwa mereka yang terbelenggu dapat sekali lagi dibebaskan, bahwa hati yang diliputi kesedihan dapat menemukan kembali harapan. Ini ungkapannya indah sekali. Bahwa hidup yang gagal dapat dibangun kembali, bahwa orang yang mati secara rohani dapat bangkit kembali, mereka yang terbelenggu dapat dibebaskan, dan mereka yang memiliki hati penuh dengan kesedihan dapat menemukan kembali harapan. Mari kita menemukannya di dalam diri kita, pengalaman-pengalaman hidup yang kadang-kadang membuat kita merasa gagal, tetapi ada saatnya pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Yang berikutnya terakhir, bangkit dan bersaksilah dengan sukacita bahwa Kristus hidup. Sebarkanlah pesan cinta dan keselamatannya di antara orang-orang sejaman Anda, di sekolah dan di universitas, di tempat kerja, di dunia digital, dimanapun Anda berada. Hari-hari ini banyak pewartaan gereja itu juga dilakukan melalui media sosial, YouTube, Instagram, apalagi TikTok. Saya nggak mudeng apa itu, belum pernah bisa, tapi semoga kita juga mulai memikirkan anak-anak muda, anak-anak PIR, anak-anak OMK, memikirkan bagaimana pewartaan juga bisa sampai di sana. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, menutup permenungan ini, Paus Fransiskus mengatakan, Tuhan, gereja, dan Paus mempercayai Anda untuk menunjuk Anda menjadi saksi di hadapan semua orang muda lainnya yang Anda temui hari ini. Jangan pernah lupa bahwa siapapun yang benar-benar telah mengalami kasih Tuhan yang menyelamatkan tidak memerlukan waktu banyak atau pelatihan yang lama untuk keluar dan menyatakan kasih itu. Setiap orang Kristen adalah misionaris, adalah pewarta, sejauh dia telah menemukan kasih Allah di dalam Kristus Yesus. Semoga setelah kita merasakan dalam diri kita selama sepanjang tahun ini, kita mengalami Tuhan yang hadir, Tuhan yang menemani kita. Setelah dirimu diselamatkan, jadilah saksi Kristus. Kita hening sejenak. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,